Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Muhammad Anas Hawari, selaku moderator pada presentasi materi tentang penerapan integral pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan dan juga menyampaikan aturan-aturan dan juga proses penyampaian materi dari awal hingga akhir. Penerapan integral disusun oleh kelompok 5 dengan anggota Meteo Yendro Raja Guguk, Muhammad Farhal Al-Farezi, Mekael Kristi Tarigan, Mindo Mercy Sitorus, Muhammad Anas Hawari saya sendiri, Muhammad Faiz Akmal, dan Muhammad Farhan Hasibuan, serta Muhammad Furqan Alfiansyah. Baik, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, dimulai dari Muhammad Farhan Al-Farezi. Kepada Farhan kami persilakan. Terima kasih sebelumnya moderator, langsung saja pada materi yang pertama. Next slide. Volume benda putar. Daerah di bidang XY dan elemen perwakilannya di area seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Jika daerah tersebut diputar terhadap sumbu X, akan menghasilkan benda padat sebesar revolusi, yang juga ditunjukkan pada gambar volume total. V sama dengan P, integral B dengan batas atas dan batas bawah A, Y kuadrat dx sama dengan V, integral batas atas B dan batas bawah A, Fx kuadrat dx. Contoh pertama, mencari volume dengan cakram vertikal. Dari gambar ini kita melihat bahwa jari-jari cakram adalah Y dan ketebalan adalah dx. Elemen dijumlahkan dari titik. Dari kiri X sama dengan 0, ke kanan X sama dengan 2. Rumusnya, V sama dengan P, integral batas atas 2 dan batas bawah 0, Y kuadrat dx. Sama dengan P, integral batas atas 2, batas bawah 0, X kuadrat pangkat 2 dx. Sama dengan P, integral batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat 4 dx. Sama dengan P per 5, X pangkat 5, batas atas 2 dan batas bawah 0, sama dengan 32P per 5. Contoh kedua, mencari volume dengan cakram horizontal. Volume yang akan ditentukan. Perhatikan bahwa jari-jari adalah X dan ketebalan adalah dy. V sama dengan P integral batas atas 6 dan batas bawah 0, X kuadrat dy. Sama dengan P integral batas atas 6 dan batas bawah 0, Y per 2 kuadrat dy. Sama dengan P per 4 integral batas atas 6, batas bawah 0, Y kuadrat dy. Sama dengan P per 12, Y pangkat 3, batas atas 6, batas bawah 0, sama dengan 18P. Volume cakram pada gambar. Diameter cakram sama dengan P, radius pangkat 2, dikali ketebalan. Volume kulit perwakilan. dV sama dengan 2P radius, dikali ketinggian, dikali ketebalan. Selanjutnya contoh ketiga. Mencari volume dengan kulit silinder. Volume benda padat yang dihasilkan dengan memutar daerah kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Tentang sumbu Y. Dengan rumus V sama dengan 2P integral batas atas 2 dan batas bawah 0 X, Y dikali dx. Sama dengan 2P integral batas atas 2 dan batas bawah 0, X dikali 4 min X kuadrat dx. Sama dengan 2P integral batas atas 2 dan batas bawah 0, 4X min X pangkat 3 kali dx. Sama dengan 2P dikali 2X kuadrat min 1/4 X pangkat 4, batas atas 2 dan batas bawah 0, sama dengan 8P. Selanjutnya, contoh keempat. Mencari volume yang sama dengan menggunakan cakram horizontal. Karena elemen luas yang menghasilkan cakram bergerak dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 4, batas integrasi adalah 0 dan 4. Jadi, dengan rumus V sama dengan P integral batas atas 4 dan batas bawah 0, X kuadrat dy. Sama dengan P integral batas atas 4 dan batas bawah 0 dikali 4 min Y
dy. Sama dengan pi 4y min setengah y kuadrat, batas atas 4, batas bawah 0, sama dengan 8pi. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan El Farezi yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, kami berikan kepada Mindo Mercy untuk menyampaikan contoh 5 dan 6, serta 7. Kepada Mindo, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan contoh kelima, yaitu tentang mencari volume dengan menggunakan cakram vertikal. Di soal ada, temukan volume padatan yang dihasilkan dengan memutar wilayah kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 tentang sumbu X. Atas integrasi adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, maka didapatkan Pi sama dengan Pi integral 0 sampai 2 Y kuadrat dx sama dengan Pi integral 0 sampai 2 4 min X kuadrat pangkat 2 dx sama dengan Pi integral 0 sampai 2 16 min 8 X kuadrat ditambah 4 pangkat ditambah X pangkat 4 dx. Maka Pi sama dengan 16X min 8 per 3 X pangkat 3 ditambah 1/5 X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 2. Maka didapatkan 256 Pi per 15. Nah, lanjut ke contoh yang ke-6, di mana di situ topiknya tentang menentukan volume yang ditunjukkan. Soalnya, karena elemen persegi dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 4, batas integrasi adalah 0 dan 4. Maka, V sama dengan 2Pi integral 0 menuju 4, X, Y, dy sama dengan 2Pi integral 0 menuju 4, akar 4 min Y dikali dy sama dengan 256 Pi per 15. Nah, contoh yang terakhir yaitu contoh ke-7 tentang putaran daerah di kisar garis selain sumbu X atau sumbu Y, di mana ada soal temukan volume padatan yang dihasilkan jika wilayah dalam contoh 3 sampai 6 dialihkan menggunakan garis X sama dengan 2. Maka didapat Pi sama dengan 2Pi integral 0 menuju 2 min X Y dikali dx sama dengan 2Pi integral 0 menuju 2 min X dikali 4 min X kuadrat dikali dx. Maka 2Pi integral 0 menuju 2 dikali 8 min 2x kuadrat min 4x ditambah x pangkat 3 dikali dx sama dengan 2pi dikali x dikali 8x min 2/3 dikali 2/3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 1/4 x pangkat 4 dengan batasan 0 sampai 2. Maka didapatkan hasilnya 40 Pi per 3. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mindo Mercy yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk pembahasan kedua, kami persilahkan kepada Michael Kristi Tarigan untuk mencontohkan soal 2, 3, dan 4. Kepada Michael, kami... Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi pusat massa. Jika sebuah massa M berada pada jarak D dari titik tertentu O, momen massa tersebut terhadap O didefinisikan sebagai MD pusat massa adalah titik D, unit dari O di mana semua massa dapat dikonsentrasikan, untuk mendapatkan momen total yang sama. Oleh karena itu didefinisikan dengan persamaan M1 D1 ditambah M2 D2 ditambah sampai dengan Mn Dn sama dengan M1 tambah M2 sampai dengan Mn dikali D. Contoh 1, keseimbangan massa. Dengan D1 sama dengan 0,8 meter, D2 dengan min 1 meter, kita dapat mencari di D dengan menyelesaikan persamaan di bawah ini. 5 ditambah 4 D dikali D sama dengan 5 dikali 0,8 ditambah 4 dikali minus 1 sama dengan 4 kurang 4. Dapat ditemukan pusat massa sama dengan 0,0 meter. Selanjutnya contoh kedua, pusat massa dari 3 massa.
Temukan pusat massa dari ketiga massa mengambil titik acuan sebagai titik asal, maka D1 sama dengan 2 cm, D2 sama dengan 5 cm, dan D3 sama dengan 6 cm. Sehingga kita menggunakan rumus M1 D1 ditambah M2 D2 ditambah M3 D3 dikurang M1 ditambah M2 tambah M3 dikali D. Kita substitusikan 3 dikali 2 ditambah 6 dikali 5 tambah 7 dikali 6 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 7 dikali D. Sehingga pusat massa ditemukan 4,9 cm. Selanjutnya contoh yang ketiga, pusat massa plat logam. Temukan pusat massa plat logam datar yang ditunjukkan pada gambar. Daerah persegi panjang kiri sama dengan 8 inci kuadrat, daerah persegi panjang kanan sama dengan 12 inci kuadrat. Jadi mengambil momen terhadap sumbu Y sama dengan 8 dikali min 1 ditambah 12 dikali 2,5 sama dengan 8 tambah 12 dikali X. Sehingga ditemukan X sama dengan 1,1 inci. Mengambil momen terhadap sumbu X sama dengan 8 dikali 1 tambah 12 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 12 dikali Y. Sehingga Y sama dengan 1,6 inci. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Michael Christy Tarigan setelah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya untuk materi contoh soal keempat, 5, 6, dan 7 untuk pusat massa akan disampaikan oleh Muhammad Furqon Alfian. Kepada Furqon, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pertama dari contoh 4, yaitu pusat massa plat tipis dengan integral. Dari contoh pertama yaitu sumbu X sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A X dikali Y2 dikurang Y1 dx per integral batas atas B dengan batas bawah A Y2 dikurang Y1 dx, dan sumbu Y sama dengan integral dengan batas atas D dan batas bawah C Y dikali X2 dikurang X1 dy per integral dengan batas atas D dan batas bawah C X2 dikurang X1 dy. Ya, contoh soalnya yaitu temukan koordinat dari titik berat plat tipis yang menutupi daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 4. Di gambar kiri itu adalah contoh soalnya, dan dari contoh soalnya adalah sumbu Y sama dengan integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 Y terhadap 2x per integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 2x dy. Dan berikut adalah jalan-jalan cara pengerjaannya, dan dari jalan pengerjaan tersebut didapatkan hasil 12/5. Next. Contoh 5, pusat massa pada piringan segitiga. Contoh soalnya adalah tentukan koordinat dari titik berat plat segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi. Dan dengan sumbu X sama dengan batas A dengan batas bawah 0 XY dikali dx per batas atas A dengan batas bawah 0 Y dx. Dan berikut terus cara pengerjaannya, dan didapatkan adalah sumbu X dari pusat massanya yaitu 2A per 3. Dan kemudian pusat massa dari sumbu Y. Pusat massa dari sumbu Y didapatkan dengan rumus awal yaitu integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 Y dikali A dikurang X dy per A pangkat 2 per 2. Dan terus begitu terus seterusnya dalam pengerjaannya, didapatkan pusat massa dari sumbu Y yaitu A per 3. Dan kemudian contoh 6 yaitu pusat massa perpadatan dengan integral. Contoh 6 ini memiliki rumus yang sama seperti dengan contoh 4 tadi. Dan dengan soal temukan koordinat titik berat volume yang dihasilkan dengan memutar daerah kuadran pertama di bawah kurva Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2. Sumbu Y sama dengan integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 Y X pangkat 2 dy per integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 0 X pangkat 2 dy. Begitu terus seperti yang contoh 4 tadi dengan cara pengerjaannya, dan didapatkanlah hasilnya dengan pusat massa di sumbu Y yaitu 4/3. Next. Dan contoh 7 yaitu titik berat kerucut lingkaran siku-siku dengan bagian mesin.
Titik berat setiap bagian berada pada sumbu pusat 3/4. Jalan dari ke basis adalah yaitu titik berat setiap bagian berada pada sumbu pusat 3/4. Jalan dari ke basis sama dengan integral dengan batas atas A dengan batas bawah 0 x y pangkat 2 dx per integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 y pangkat 2 dx. Dan didapatkanlah hasil dari jalan dari basisnya itu, didapatkan hasilnya adalah 3/4 A. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Furqan Alfiansyah telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya untuk momen inersia akan saya sampaikan sendiri untuk contoh soal 1, 2, dan 3. Momen inersia. Momen inersia atau massa adalah ukuran kecenderungan benda untuk menolak perubahan gerak. Momen inersia terhadap sumbu grup adalah I sama dengan M1D3 kuadrat ditambah M2D2 kuadrat hingga M2DN kuadrat. Nah, jika semua berada pada jarak R yang sama dari sumber rotasi, maka kita ambil rumus M1D1 kuadrat tambah M2D2 kuadrat hingga MN/DN kuadrat sama dengan M1 tambah M2 ditambah MN dikali R kuadrat. Contoh soal yang pertama untuk momen inersia dan jari-jari girasi. Temukan momen inersia dari jari-jari girasi susunan 3 massa, di mana I sama dengan 3 dikali min 2 kuadrat ditambah 5 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 4 kuadrat menghasilkan 81 gram cm pangkat 2. Mencari jari-jari I, kita pakai rumus M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali R pangkat 2, sehingga 81 sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4,02 dikali R kuadrat. Sehingga kita dapatkan R kuadrat sama dengan 81 per 12, dan nilainya adalah 2,6 cm. Next. Contoh yang kedua adalah momen inersia plat, di mana ada 2 rumus yang bisa kita gunakan untuk IY dan IX. Contoh soalnya adalah temukan momen inersia dan jari-jari girasi plat yang menutupi daerah tersebut dibatasi oleh Y sama dengan 4X kuadrat, dengan X sama dengan 1, dan sumbu X terhadap sumbu Y. Maka cara penyelesaiannya adalah IY sama dengan K, integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0X kuadrat Y dx. Selanjutnya K, integral dengan batas atas 1 dan bawahnya 0, X kuadrat dikali 4X kuadrat dx, mendapatkan hasil 4K dengan batas atas 1, batas bawah 0X pangkat 4 dx, dan hasilnya adalah 4K dikali 1 per 5X pangkat 5 dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0, sama dengan 4K per 5. Selanjutnya kita mencari M sama dengan K, integral batas atas 1 dan batas bawah 0, Y dx sama dengan K, integral batas atas 1, batas bawah 0 dikali 4X kuadrat dx, sama dengan 4K dikali 1/3 X pangkat 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan 4K per 3. Kita peroleh RY kuadrat sama dengan IY per M sama dengan 4K per 5 dikali 3 per 4K menghasilkan 3 per 5. Dan RY-nya sama dengan akar 3 per 5 sama dengan akar 15 per 5 sehingga kita peroleh hasil 0,775. Next. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, momen inersia plat segitiga. Temukan momen inersia plat segitiga siku-siku dengan sisi A dan B terhadap sisi B. Kita asumsikanlah bahwa K itu sama dengan 1. Contoh gambar soal adalah di bagian kiri. Kita akan mencari IX sama dengan integral batas atas A dengan batas bawah 0, Y kuadrat dikali B kurang X dy, sama dengan integral batas atas A dengan batas bawah 0, Y kuadrat dikali B dikurang B per A, Y, dy sama dengan B, integral batas atasnya A, batas bawahnya 0, dikali Y kuadrat dikurang 1 per A, Y pangkat 3, dikali Y. Sama dengan B dikali 1/3 Y pangkat 3 dikurang 1 per 4 A, Y pangkat 4, dengan batas atas A dan batas bawahnya 0, sama dengan B dikali A pangkat 3 per 3 dikurang A pangkat 3 per 4, sama dengan B A pangkat 3 per 12. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Matthew Raja Guguk, untuk contoh soal 4 dan contoh soal 5. Kepada Matthew, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pada contoh 4, momen inersia benda padat. Kita dapat menggunakan rumus I sama dengan 2VK dengan integral atas B dan bawah B dikali Y2 kurang Y1 dikali X3 dx. Dan rumus yang kedua, kita dapat menggunakan IX dikurang 2VK dengan integral atas D dan integral bawah C dikali X2 dikurang X1 Y pangkat 3 D.
Next. Tentukan momen inersia dan jari-jari girasi terhadap sumbu X dari padatan dihasilkan dengan memutar daerah yang dibatasi oleh kurva Y pangkat 3 sama dengan XY sama dengan 2 dan sumbu Y terhadap sumbu X. Maka penyelesaiannya, YX sama dengan 2VK dengan integral 2 dengan integral atas 2 dan bawah 0 dikali X2 dikurang X1 Y pangkat 3 di Y sama dengan 2VK dengan integral atas 2 bawah 0 Y pangkat 3 Y pangkat 3 di Y sama dengan 2VK dikali 1/7 Y pangkat 7 dengan batas atas 2 dan bawah 0 sama dengan 256VK per 7 K sama dengan VR kuadrat kali B. Kita akan mencari hasilnya M sama dengan 2VK dengan integral atas 2 bawah 0 XY dy sama dengan 2VK integral atas 2 bawah 0 Y pangkat 3 Y dy sama dengan 2VK dikali 1/5 Y pangkat 5 dengan batas atas 2 bawah 0 sama dengan 64VK per 5. Rx kuadrat sama dengan 256VK per 7 dikali 5/64VK sama dengan 20/7. Px sama dengan akar 20/7 sama dengan 2/7 dikali akar 3/5 sama dengan 1,69. Contoh 5. Momen inersia piringan padat. Y sama dengan 2VK integral atas R bawah 0 dikali Y2 kurang Y1 X pangkat 3 di dx sama dengan 2VK integral atas R bawah 0 dikali B X pangkat 3 dx sama dengan 2VKB integral atas R bawah 0 X pangkat 3 dx sama dengan 2VKB dikali 1/4 X pangkat 4 dengan batas atas R bawah 0 sama dengan VKBR 4/2. Massa piringan adalah K sama dengan VR kuadrat kali B. Menulis ulang IY, maka IY sama dengan VKBR pangkat 2 dikali R pangkat 2 per 2 sama dengan MR2 per 2. Terima kasih moderator, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Mike Matthew Raja Gogo. Selanjutnya untuk aplikasi lainnya akan dijelaskan oleh rekan kami Muhammad Faiz Akmal. Untuk Faiz, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi lainnya dari contoh 1 sampai contoh 3. Usaha dinyatakan sebagai integral tertentu dalam bentuk di mana fx adalah gaya sebagai fungsi pegas diregangkan. Dengan yang rumusnya W sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A fx kali dx, di mana fx adalah gaya sebagai fungsi dari jarak pegas diregangkan. Perlu diperhatikan, batas atas A dan B mengacu pada jarak awal dan akhir pegas, ditarik dari panjang normalnya. Selanjutnya contoh 1. Usaha yang dilakukan dalam meregangkan pegas. Hitunglah usaha yang dilakukan ketika pegas diregangkan sebesar 6 inci. Dari hukum Hooke, kita ketahui konstanta dilambangkan K pada Fx sama dengan Kx, yang dimana Fx sama dengan 6 dan X sama dengan 2, yaitu 6 sama dengan K dikali 2, dimana kita peroleh hasilnya K sama dengan 3 pounds per inci. Lalu kita masukkan rumus yang di atas tadi, yaitu W sama dengan integral batas atas 6 dan batas bawah 0, 3x kali dx sama dengan 1,5x pangkat 2 dengan batas atas 6 dan batas bawah 0. Sehingga kita peroleh hasilnya 54 pounds kali inci. Next. Selanjutnya contoh kedua, usaha dalam memindahkan alpha partikel. Hitunglah besar usaha yang dilakukan ketika dua alpha partikel
Q sama dengan 0,32 AC setiap perpindahan sejauh 10 nanometer, saling menjauh satu sama lain. Jika mereka terpisah sejauh 1 meter dari informasi yang diberikan, kita dapatkan Q sama dengan 0,2 AC sama dengan 0,32 kali 10 pangkat min 18 C sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 19 C. Karena partikel mulai terpisah sejauh 1 meter dan dipindahkan sejauh 10 nanometer. A sama dengan 1 meter dan B sama dengan 10 kali 10 pangkat min 9 meter sama dengan 10 pangkat min 8 meter. Lalu W sama dengan integral dengan batas atas 10 pangkat min 8 dan batas bawah 1, 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3,2 kali 10 pangkat min 19 kuadrat per X kuadrat dx sama dengan 9,2 dikali 10 pangkat min 28 integral dengan batas atas 10 pangkat min 8 dan batas bawah 1 dx per X kuadrat sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 28 dikali min 1 per X dengan batas atas 10 pangkat min 8 dan batas bawah 1. Yang lalu min 9,2 dikali 10 pangkat min 28 dikali 10 pangkat 8 dikurang 1. Yang hasilnya min 9,2 dikali 20 pangkat min 20, yang dimana hasilnya min 9,2 dikali 10 pangkat min 20 Joule. Selanjutnya contoh ketiga, usaha yang dilakukan dalam menggulung kabel. Hitunglah usaha yang dilakukan pada penggulungan 60 kaki dari 60 kaki kabel yang memiliki berat 4 pounds per kaki. Dimana contohnya yaitu W sama dengan integral dengan batas atas 60 dan batas bawah 0, 4 dikali 100 dikurang X dikali dx sama dengan integral 60 dengan batas bawah 0, 400 dikurang 4X dikali dx sama dengan 400X dikurang 2X kuadrat dengan batas atas 60 dan batas bawah 0, yang dimana hasilnya 16.800 kaki per pound. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Muhammad Faiz Akmal yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya untuk materi terakhir, contoh soal 4 dan 5 akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Farhan Hasibuan. Kepada Farhan, kami... Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan lanjutan materi dari aplikasi lainnya dengan contoh 4 kekuatan karena tekanan cairan. Dengan rumus F sama dengan W, integral atas B dan integral bawah A, LH DH. Sejumlah pintu air persegi panjang vertikal sebuah bendungan memiliki lebar 5.000 kaki dan tinggi 4.000 kaki di bawah permukaan air. Dengan W sama dengan 62,4 bounce dari FT pangkat 2. F sama dengan 62,4 dengan integral atas 7 dan integral bawah 3 di 5 HDH sama dengan 312 integral atas 7 dan integral bawah 3 HDH sama dengan 156 H pangkat 2 dengan batas atas 7 dan batas bawah 3 dan menghasilkan 156 dikali 49 dikurang 9 dengan hasil 6.240 volts. Contoh 5, gaya di ujung tangki air. Ujung vertikal tangki penuh air berbentuk segitiga siku-siku. Persamaan garis OA A adalah Y sama dengan setengah X. Berapa gaya pada ujung tangki? Dihasilkan F sama dengan 1800 integral atas 2 dan integral bawah 0,
4,0 dikurang X dikali Y dikali DY. Menghasilkan 1800 integral atas 2 dan integral bawah 0. 4,0 dikurang DY dikali Y DY. Sama dengan 19.600 integral atas 2 dan integral bawah 0. 2Y kurang Y pangkat 2 dikali DY sama dengan 19.600 dikali 1,0 Y pangkat 2 dikurang 1/3 Y pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Menghasilkan 26.000 N. Contoh 6, nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata fungsi Y terhadap X dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah dengan rumus Y AV sama dengan integral atas B dan integral bawah A Y dx per B kurang A. Kecepatan V dalam Ft per S sebuah benda jatuh di bawah pengaruh gravitasi sebagai fungsi dari waktu T dalam S diberikan oleh V sama dengan 32 T. Berapakah kecepatan rata-rata benda terhadap waktu untuk 3 detik pertama? VAV sama dengan integral atas 3 dan integral bawah 0 volume V kali dt per 3 kurang 0 sama dengan integral atas 3 dan integral bawah 0 32t kali dt per 3 sama dengan 16t pangkat 2 per 3 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 menghasilkan 48 Ft per S. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Muhammad Farhan Hasibuan. Berakhirnya pemaparan materi oleh Farhan tadi, maka berakhir pula presentasi ataupun pemaparan materi kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Ansawari selaku moderator pamit. Jika kami ada kesalahan kata dan khilaf, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.